Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Rohma Ida Ayu, TPS Kep NSM Kep selaku penguji 1. Yang saya hormati Bapak Marioto S Kep NSM MNS selaku penguji 2. Yang saya hormati Ibu Willy Sukmaningtyas SST S Kep NSM Kep selaku penguji 3. Serta teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan, saya Sri Rahayu dengan NIM 1901020058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal KTI saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Keluarga Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif pada Nyonya X dengan asma bronkial di ruang X FSI X. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Asma adalah penyakit yang sulit disembuhkan yang terjadi pada anak-anak dan dewasa. Penderita asma ditandai dengan adanya penyempitan saluran nafas yang dimanifestasikan dengan sesak nafas, pembengkakan, serta peningkatan produksi lendir atau sekret yang berlebihan pada saluran nafas, yang menimbulkan saluran nafas berbunyi mengi atau wheezing menurut Hamdan dan Musnyati 2020. Prevalensi asma di negara maju dan berkembang sekitar 300 juta jiwa penduduk dunia menderita penyakit asma. Perkiraan pada tahun 2025 penderita asma meningkat 400 juta jiwa. Setiap tahunnya sekitar 250.000 orang meninggal karena menderita penyakit asma bronkial. Budianto 2016. Hasil laporan riset kesehatan dasar oleh Badan dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan prevalensi asma bronkial di Indonesia mencapai 2,4% dan mengalami peningkatan sebesar 0,5% dari 2017. Prevalensi asma bronkial di Jawa Tengah mencapai 1,77%. Riskerdas 2018. Berdasarkan kejadian asma bronkial, penulis tertarik untuk menyusun proposal karya tulis ilmiah ini. Diharapkan dapat memperkecil angka kejadian masalah bersihan jalan nafas tidak efektif pada penyakit asma bronkial pada keluarga. Berdasarkan latar belakang masalah bersihan jalan nafas tidak efektif pada asma bronkial, rumusan masalah ini dalam penelitian adalah bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan keluarga pada pasien asma bronkial dengan masalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Tujuannya yang pertama adalah tujuan umumnya menggambarkan asuhan keperawatan keluarga bersihan jalan nafas tidak efektif pada Nyonya X di ruang X RSCX. Yang kedua, tujuan khususnya menggambarkan hasil pengkajian, rumusan diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi dengan masalah bersihan jalan nafas tidak efektif dengan asma bronkial di ruang X RSCX. Untuk manfaatnya, yang pertama, manfaat bagi pasien dan keluarga. Yang kedua, manfaat bagi pengembang ilmu dan teknologi. Yang ketiga, manfaat bagi instansi atau Universitas Harapan Bangsa. Yang keempat adalah bagi penulis. Yang kelima, bagi tempat praktik. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab 2a. Konsep dasar keluarga. Keluarga adalah unit terkecil di masyarakat. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu wilayah dan memiliki hubungan darah. Kelahiran di mana setiap anggota memiliki tugas dan peran dan fungsi yang baik sesuai prinsip dan nilai di lingkungan masyarakat. Menurut Nurjana 2019. Fungsi keluarga menurut Pittman dalam buku Bakery 2017, fungsinya ada 5, yaitu yang pertama fungsi reproduktif, fungsi sosial, fungsi afektif yang mendukung, fungsi ekonomi keluarga, dan fungsi perawatan keluarga. Adapun tipe-tipe keluarga menurut Harmoko dalam Asma Wisainul 2019, yaitu yang pertama the nuclear family, keluarga inti, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam satu rumah.
Yang kedua, the extended family, keluarga besar. Keluarga yang terdiri dari 3 generasi hidup dalam satu rumah, seperti ponakan, orang tua, dan kakek nenek. The Dia family atau keluarga dia adalah keluarga yang tinggal dalam satu rumah, suami istri yang tidak punya anak. Single parent atau orang tua tunggal adalah suatu rumah tangga yang terdiri dari satu orang tua dengan satu anak kandung atau angkat. Adapun tugas keluarga dalam kesehatan menurut Manurung 2018, yang pertama adalah keluarga mampu mengenali masalah asma bronkial, keluarga mampu mengenal dalam mengambil keputusan, keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit, keluarga mampu menciptakan suasana yang nyaman, keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. B. Konsep dasar asma bronkial. Definisi. Asma bronkial merupakan penyakit peradangan kronis saluran nafas yang secara khas memberikan gejala wheezing yang episodik atau telah terjadi berulang, kesulitan bernafas, rasa tertekan di dada, dan batuk. Menurut Rahmaniar et al. 2017. Adapun klasifikasi asma dibedakan menjadi 2 menurut Nur Arif 2015, yaitu asma bronkial dan asma kardial. Asma bronkial adalah peradangan kronis saluran nafas yang terjadi pada paru-paru. Sedangkan asma kardial adalah asma yang timbul akibat adanya kelainan jantung. Menurut Somante 2015, faktor penyebab asma yaitu alergen, debu rumah, bulu binatang. Yang kedua, infeksi saluran nafas, infeksi virus, dan infeksi bakteri. Perubahan cuaca yang ekstrim seperti suhu dingin, aktivitas fisik yang berlebihan dapat menyebabkan asma. Untuk manifestasi klinisnya, gejala asma menurut Tudor et al. 2017 yaitu batuk-batuk, sesak nafas, bunyi nafas, bising atau mini, gangguan tidur pada malam hari karena batuk-batuk yang berlebihan, rasa tertekan di dada. Fisiologi asma menurut Perdani 2019 yaitu saluran nafas bersifat difusi dan bervariasi derajatnya, dapat membaik spontan atau dengan pengobatan. Penyempitan saluran nafas ini menyebabkan gejala batuk, rasa berat di dada, mengi atau hiperresponsivitas bronkus terhadap berbagai stimulus. Penyebab utamanya adalah kontraksi otot polos bronkus yang diprovokasikan oleh mediator yang dilepaskan sel inflamasi. Saluran pernafasan berhubungan dengan perubahan struktural matrik saluran pernafasan yang menyertai dalam jangka waktu yang lama dan inflamasi saluran pernafasan yang semakin berat. Akibat dari perubahan tersebut menyebabkan obstruksi saluran pernafasan semakin persisten dan mungkin tidak dapat ditangani kembali. Selanjutnya adalah pathway. Respon imun yang buruk dapat menyebabkan pembentukan antibodi IgE, sehingga pelepasan produksi sel mediator vitamin, prekinin, dan prostagin, sehingga menyebabkan pembekakan membran mukosa, sehingga penurunan kerja sifilis menyebabkan ketidakmampuan membuang sekret. Akumulasi sekret menyebabkan fungsi jalan nafas tidak efektif. Pada pelepasan produksi sel mediator vitamin, prekinin, dan prostagin, saraf impuls simpatik melepaskan asetilkolin dan mengakibatkan bronkokonstriksi sehingga terjadi dispnea dan mengalami oksigen tidak adekuat untuk aktivitas, menyebabkan kelelahan yang berakibatkan intoleran aktivitas. Pada pelepasan produksi sel mediator vitamin, prekinin, prostagin, vasokonstriksi otot polos mengakibatkan bronkokonstriksi dan edema sehingga bronkospasma mengalami obstruksi jalan nafas dan mengakibatkan gangguan pertukaran gas. Pemeriksaan penunjangan menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2018 yaitu pemeriksaan fungsi paru-paru, fototorak, dan pemeriksaan darah. Adapun komplikasi asma menurut Mansur dalam Ambarwari 2020 yaitu pneumotorak, ateleksi, dan bronkitis. Pneumotorak adalah
di mana udara di dalam rongga pleura dicurigai adanya benturan atau tusukan. Ataleksi adalah pengerutan paru-paru akibat penyumbatan saluran udara di bronkus. Sedangkan bronkitis adalah kondisi di mana lapisan dalam saluran pernapasan di paru yang kecil mengalami pembengkakan. Penata laksanaan asma bronkial menurut Ambarwari 2020 ada dua, yaitu non-farmakologis dan farmakologis. Untuk non-farmakologisnya adalah yang pertama penyuluhan batuk efektif. Penyuluhan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang batuk efektif dan manfaatnya. Menurut Listiana 2020, untuk pola hidup sehat adalah pola hidup sehat dapat meningkatkan kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, minum 18 kali, membersihkan rumah, dan berhenti merokok. Untuk farmakologisnya, yang pertama adalah agonis adrenalik beta 2, kerja pendek, antikoligerik, dan kortikosteroid inhaler dosis yang terukur MDI, inhibitor permodifikasi leukotriene, dan methylation. C. Konsep asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian yang akurat dan sesuai dengan keadaan keluarga. Proses pengkajian keluarga dapat berasal dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan pengalaman yang dilaporkan. Menurut Harmoko, tahun 2012. Untuk yang kedua, yaitu diagnosa, bersihan jalan nafas tidak efektif, didefinisikan ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap pasien. Untuk intervensinya adalah edukasi kesehatan dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang batuk efektif. Untuk implementasi keperawatannya adalah keluarga dapat melakukan pada individu dalam keluarga dan pada anggota keluarga lainnya. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi keperawatan keluarga adalah proses untuk menilai keberhasilan keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatan sehingga memiliki produktivitas yang tinggi dalam mengembangkan setiap anggota keluarga sebagai komponen dalam proses keperawatan. Evaluasi adalah tahap yang menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan akan menentukan mudah atau sulitnya dalam melakukan evaluasi. Menurut Faisal tahun 2014, evaluasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi berjalan, yaitu formatif, dan evaluasi akhir, yaitu summatif. Bab 3. Metode studi kasus. Dalam metode studi kasus, yang pertama, A. Rancangan studi kasus. Rancangan studi kasus ini menggunakan desain studi kasus deskriptif, yaitu menggambarkan asuhan keperawatan asma bronkial yang diberikan kepada pasien melalui pengkajian, rumusan diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Untuk subjek studi kasusnya, subjek studi kasus adalah pasien dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. Untuk fokus studi kasusnya adalah dari masalah yang diangkat, yaitu asuhan keperawatan keluarga bersihan jalan nafas tidak efektif pada pasien asma bronkial. Untuk definisi operasionalnya berisi variabel yang akan diobservasi selama pemberian asuhan keperawatan menurut Fadilah tahun 2017. Untuk tempat dan waktunya, tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan asuhan keperawatan yaitu di rumah sakit X. Untuk metode pengumpulannya adalah observasi, wawancara, dan penyajian data. Untuk etika studi kasusnya, menurut Adiga tahun 2020, kode etik perawat merupakan pernyataan atau keyakinan yang mengungkapkan kepedulian moral, tujuan, dan nilai keperawatan. Kode etik keperawatan bertujuan untuk memberikan dasar keputusan yang menyangkut etika masalah yang model moralitas konsekuen dan absolut. Sebagai landasan utama dalam kode etik merupakan prinsip otonomi yang pasien merupakan fokus dari keputusan yang rasional. Prinsip kemurahan hati menghargai keyakinan atau hak-hak istimewa individu, confidentiality,
sesuai menepati janji fideli dan memperlakukan individu secara adil. Sekian presentasi hasil proposal karya tulis saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.